Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran billah wa shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada malam hari ini bisa sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka Thalabul Ilmi. Kita sama-sama belajar menggapai keridhaan Allah melalui Thalabul Ilmi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melangkahkan kaki Thalabul Ilmi itu saking mulianya, setiap langkah-langkahnya dihitung pahala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menuntut ilmu itu, kalaupun Allah ambil nyawanya ketika lagi menuntut ilmu, maka Allah anggap sebagai mati syahid. Dan masya Allah, ketika di majelis yang indah seperti ini, dan di mana ada dalamnya ada Al-Quran, kata Allah juga, kata Rasulullah, akan diturunkan malaikat rahmat. Malaikat rahmat itu salah satu yang memberikan ketenangan kepada kita, dan salah satunya lagi bisa mengabulkan doa-doa kita. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan di akhir hayat kita ini Allah berikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Karena kenapa? Dengan Al-Quran lah yang bisa membimbing hidup kita, dan dengan Al-Quran lah hidup kita bisa terarah. Baik Bapak Ibu, abang kakak ya, ada santri-santri yang Masya Allah santri Ustaz Lukman Hakim ya. Masya Allah, mudah-mudahan santri-santri Allah mudahkan untuk menghafal Qurannya. Bapak Ibu semua mohon izin ya, nanti bisa diikuti. Insya Allah kita akan bacakan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan dengan membaca surah Al-Fatihah ini Allah bukakan pintu rahmatnya kepada kita, dan Allah bukakan pintu ampunan kepada kita semua. Nanti tolong diikutin saja ya, kita baca Al-Fatihahnya mungkin agak berbeda, tapi insya Allah nanti saya akan jelaskan bacaan Al-Quran apa ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Iyyaka na'budu wa iyyak. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 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 Baik, Bapak Ibu, tadi pembacaan Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah, bacaan semua seluruh yang dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa menjadi saksi nanti ketika kita ditanya oleh Allah, apakah sudah kita membaca semua Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan bisa menjadi hujah untuk kita semua. Bapak Ibu semua, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 qiraat 20 riwayat. Di Al-Fatihah itu ada 20 cara baca. Suatu ketika, memang ini terkadang kalau kita belum tahu, banyak sebenarnya biasa bapak-bapak ya, ada ribut, orang ada yang baca pakai shot, dibaca sin jadi ribut, jadi rame.
Ya, padahal itu memang ada riwayatnya diturunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab, ini Masya Allah Umar bin Khattab ya, tahu semua kita Umar bin Khattab ibu ya. Umar bin Khattab itu Masya Allah yang dulunya orang yang terhina, tetapi dengan dia memasukkan di hatinya Al-Quran menjadi orang yang sangat mulia. Bahkan saking mulianya jin pun tidak berani kepada dia ya. Suatu ketika Umar lagi sholat nih. Yang kebetulan imam itu adalah Hisam ya. Hisam imam. Hisam itu imam. Ketika imam ternyata ketika membaca surat Al-Furqan, Hisam ini berbeda. Rabbana hablana min azwajina wa min zurriyyah. Ketika di kalimat zurriyyah, apa ya, izin berdiri Pak? Ibu izin berdiri Bu ya. Ketika di zurriyatina, kalau kita riwayat kita bisa sering baca pakai za ini Pak ya. Zuri. Ya. Dan saat itu si Hisam ini membaca pakai za. Zuri. Ini Masya Allah Umar langsung hampir habis kesabarannya Pak. Ketika sholat itu langsung pengen berhenti. Pengen menghajar si Hisam. Karena Umar Masya Allah terkenal ya dengan ketauhidannya. Pokoknya apa kata Rasulullah begini harus diikuti. Tidak ada toleransi lagi kalau Umar. Masya Allah, maka salah satu tauhidnya sangat luar biasa. Jadi ketika selesai sholat, Hisam itu Pak, Assalamualaikum. Ini hadis di Sahih. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu langsung digini Bu. Umar bayangkan Hisam di Jumat rame ditarik seperti ini. Si Hisam itu orang nggak berani Bu, ini yang melakukan Umar premannya Bu, nggak ada yang berani ke Umar. Ditarik sampai menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, Hisam ini tadi membaca Al-Quran berbeda dengan engkau. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, lepaskan dulu tanganmu. Tangan masih tetap begini Pak, saking geramnya si Umar. Dilepaskanlah oleh Umar. Setelah itu kata Rasulullah, Iqra ya Hisam, baca, silakan baca Hisam. Dibaca surah Al-Furqan. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Begitulah Al-Quran diturunkan. Tapi Masya Allah Rasulullah adil. Wahai Umar, Iqra ya Umar. Dibaca juga oleh Umar. Umar memakai riwayat yang ini Pak, di atas pakai riwayat Hafs. Jadi ketika dibaca oleh Umar, beginilah Al-Quran diturunkan. Masya Allah indah Pak ya. Para sahabat itu ketika mat perbedaan itu dibahas dengan ilmu. Ya Masya Allah sekali. Begitu Al-Quran diturunkan. Apa kata Rasulullah? Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Masya Allah. Baik ya, kita bahas sedikit mungkin kenapa Ustadz tadi berbeda membaca surah Al-Fatihahnya. Tadi surah Al-Fatihah yang saya bacakan, kita bacakan sama-sama tadi adalah surah Al-Fatihah 10 qiraat 20 riwayat Asro dan Kubro. Ya, ini ada rumus sebenarnya Pak ya. Ada rumus sedikit Bu ya. Sambil menunggu Isa ya, kita perkenalan dulu dengan bacaan Al-Fatihah khusus yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang 7 qiraat, dia 7 qiraat. Ini di Matan Satibi Pak. Matan Satibi. Sebenarnya bukan namanya Satibi itu Pak, tapi kita terkadang membaca oh ini namanya Satibi, tidak. Namanya itu Al-Qasam bin Rufiri Al-Asyatibi, tapi orang lebih mengenalnya dengan Astibi. Makanya disebut Matan Asyatibi. Matan Asyatibi. Berapa jumlah baitnya? Jumlah baitnya 1173 bait. Ketika kita pengen mengambil sanad, maka harus menghafalkan ini Pak, 1173 bait. Ini matanya Pak. Di matan ini dibahaslah 7 qiraat. Nah tapi Masya Allah Pak, di matan ini juga, di matan Syatibi ini ditunjukkan rumusnya. Bagaimana sih biar gampang menghafal nama-nama imam tadi. Nah ini saya akan ajarkan sedikit ya, kita sama-sama belajar Pak ya. Baik, kita begini. Mau abajir. Ini singkatan Pak ya, biar nanti lebih gampang ketika kita, oh yang membaca pakai sin itu siapa, yang pakai shot itu siapa. Itu lebih gampang ketika kita tahu rumusnya. Abajir, ini disingkat aja abajir. Ya, dahaz.
Hauti. Kalaman. Kalaman nasab. Nasab. Fadok. Qasad. Qasad. Ini singkatan saja sebenarnya Pak. Abaja, A itu menunjukkan Imam Nafi'. Qiraat Imam Nafi'. 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 Okay. Imam Nafi' ini di mana? Imam Nafi' ini di Mekah, Pak. Di Mekah. Nafi' di Madinah. Nafi' di Madinah. Ya, Imam Nafi' ini ya adalah imamnya, membacanya. Dan imam ini mengajarkan dua muridnya. Nah, riwayat namanya. Kalau ini qiraat namanya, Pak. Qiraat, kalau ini di bawah-bawahnya riwayat. Imam Nafi' itu ada dua. Qaulun waros. Masya Allah, Ibu, Masya Allah keren. Gak ada bawa hadiah, Bu. Masya Allah, waros. Ini Pak ya, ini yang pertama ini Pak. Qaulun waros. Apa ini dahaz? Dahaz itu danya, da Ibnu Katsir. Katsir. Nah, Ibnu Katsir di mana? Ibnu Katsir di Mekah. Nah, Ibnu Katsir juga ada dua. Ada dua juga. Riwayat itu dua-dua semua. Oke, 10 qiraat, 20 riwayat. Ibnu Katsir Al-Bazzi Kunbul. Al-Bazzi Kunbul. Kunbul. Yang ketiga, Hauti. Ini kalau singkatan-singkatan Pak. Nanti sebenarnya mudah-mudahan ke depan kita ada waktu yang lebih banyak Pak ya. Biar nanti lebih, untuk menghafal ini lebih gampang seperti ini. Nanti ada dalil-dalilnya. Dalil siapa yang baca sini itu dalilnya apa. Jadi kita berbicara nanti bukan kata ustadz ini, tapi berdasarkan dalil yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selanjutnya Hauti. Ya, Hauti ini Ibnu Amr. Ibnu Amr. Ibnu Amr di mana? Ibnu Amr di Basrah. Ibnu Amr juga ada dua. Ya. Ibnu Amr ada dua juga. Ad-Duri As-Susi. Ad-Duri As-Susi, dua juga. Selanjutnya ini Kalaman. K-nya ya. K ini sebenarnya menunjukkan nama saja, Pak. Ini nah ya, sekarang K. K itu Ibnu Amir. Ibnu Amir. Ibnu Amir. Nah, Ibnu Amir di mana? Di Syam. Di Syam. Ibnu Amir juga ada dua juga riwayatnya. Nah, K ini lambang saya Pak, biar enak kita menghafal nama-nama. Oh, kalau K itu berarti Ibnu Amir, ya. Biasanya pembahasan ini saya bahas tuh daurah Pak, tapi nggak apa-apa untuk pengenalan saya sambil menunggu Isya Pak ya. Pengenalan kita malam hari ini. K tuh Ibnu Amir. Nah, lanya Hisham Ibnu Zakwan. Selanjutnya kita masuk ke nasab. Nah, ini Pak yang sering kita baca selama ini. Di nasab ini. Nasabnya apa? Ya. Nah ini adalah Asim. Imam Asim.
Asim. Asim. Imam Asim. Imam Asim di mana? Di Kufah. Imam Asim itu di Kufah. Nah, Imam Asim ada dua, Pak. Ya. Nah, setelah itu so. Nah, so itu menunjukkan Su'bah. Su'bah. Imam Su'bah. Imam Su'bah. Nah, yang kita selama ini baca adalah hafaz. Nah, di sini Pak, tempat hafaz itu di sini. Nah, so, ain ditandai ain. Ain ini maksudnya Imam hafaz. Selanjutnya fadok. Fadok, fa itu Imam Hamzah. 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 Hamzah di mana? Hamzah sama di Kufah juga, Pak. Hamzah di Kufah. Di bawah Hamzah ada do dan ko. Do dan ko. Do ini siapa? Kholaf. Kholaf. Dan ini Kholad. Nah, ini Kholad ya. Baru 7, 6 Pak ya. Sekarang kita masuk di sini. Satu lagi. Yang satu ini Rosad. Nah, kita di 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Nah, tulisannya ini harus dirubah lagi. 7 ya. Nah, 7 itu rohnya siapa? Al-Kisai. Al-Kisai. Al-Kisai di mana? Di Kufah. Imam Kisai itu di Kufah. Di bawah Kisai ada juga Pak Abul Haris. Abul Haris. Nah, Abul Haris. Dan Abul Haris dengan Ad-Duri. Ad-Duri. Nah, ini pengenalan untuk 7 imam qiraat, Pak. Yang 3-nya di mana lagi? Berbeda lagi kitabnya, Pak. Kitab Thaibatun Nasr itu pengarangnya Imam Jazari. Sering mungkin dengar Ibu ya, Matan Jazari. Nah, beliau menulis juga tentang qiraat ini. Namanya Thaibatun Nasr. Jumlahnya 1014 bait. Nah, ketika kita pengen mengambil sanad, diarahkan juga harus hafal juga ini Pak. Untuk sanad. Ini yang 7 qiraat Sabah. Kalau kita sering dengar Sabah Pak ya. Yang kalau ini 3-nya lagi di Matan Thaibatun Nasr. Nah, tadi sudah dicatat, boleh dihapus? Pak? Belum selesai nyatat. Ibu masih catat. Oh, ini ada ya. Sini. Ini nggak ada yang, nggak bisa nempel. Baik, kita masuk katakan yang 3 qiraat lagi Pak. 3 qiraat lagi. 3 qiraatnya dalam kitab Thaibatun Nasr. Karya siapa? Imam Ibnu Jazari. Imam Jazari. Baitnya berapa? 1014 bait. Nah, Masya Allah di ini juga sama Pak, hampir sama seperti tadi rumusnya. Abajad juga. Pertama abajad juga. Abajad. Tapi dia nggak pakai dahaz lagi karena cuma 3. Dia langsung masuk ke hauti. Hauti. Nah, setelah itu dia langsung masuk ke fadok yang ujung. Fadok. Nah, abajad, apa itu abajad? A-nya itu Abu Ja'far.
Imam Abu Ja'far. Nah, Abu Ja'far di mana? Di Madinah. Madinah. Abu Ja'far juga ada dua juga dia, Pak. Ibnu Zakwan lagi. Ibnu Zakwan dan Ibnu Jamaz. Jamaz. Nah, yang ini pertama 3 qiraat Pak ya. Hutinya huna hanya itu Yakub. Yakub di mana? Di Basra. Di Basra. Yakub juga ada 2. Nah, Ruwais dan Ruh. Imam Ruh. Ada nama Imam Ruh. Ya. Nah, ini yang kedua Huti. Dan yang ketiga itu Fadl. Fa-nya itu Imam Khalaf. Ini menarik nih Pak ya. Imam Khalaf yang tadinya di riwayat, tetapi ketika di kitab Thaibatun Nasr dia menjadi qiraat. Itu Khalaf. Fa-nya Khalaf. Di mana Khalaf? Di Kufah. Ya. Khalaf juga ada 2 Pak. Ishaq dan Idris. Ya Pak. Ini semua bacaan-bacaan yang tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 qiraat 20 riwayat. Nah sekarang saya akan tanya Pak ya. Tanyakan. Nanti hadiahnya dikasih Abi Firdaus nanti ya. Ambil sama Abi Firdaus. Baik Pak ya. Ini yang membaca. Kalau kita Pak, riwayat kita tuh biasanya pakai itu kan Pak ya, ma-nya panjang. Ini kita bedakan sedikit, ma-nya panjang. Katakan setelah itu dia short murni. Short murni, ini rumus juga nih Pak. Short murni, ma panjang dan alaihim. Alaihim Bu. Alaihim. Nah, ini riwayat apa Pak? Ini kita baca riwayat Hafiz. Hafiz insert ya. Hafiz. Nah, kalau dia bedanya ma-nya pendek, ma pendek dan dia tadi short Pak ya. Di sini dia pakai sin. Pakai sin dan memakai alaihimu. Nah, di bedanya, ini kan Pak bedanya Pak. Kalau ini panjang, ini pendek, ini short, ini sin, ini alaihim dan ini alaihimu. Ini yang meriwayatkan bacaan seperti ini adalah Imam Kumbul. Imam Kumbul dari Ibnu Katsir. Nah itu tadi Pak, mungkin Bapak Ibu dibahas sedikit yang saya baca tadi Al-Fatihah semuanya 10 qiraat 20 riwayat. Alhamdulillah ya. Ini Al-Fatihah ini insya Allah judulnya juga temanya tadi selamatkan hidupmu dan Al-Fatihah Pak ya. Selamatkan hidupmu dan Al-Fatihah. Kapan Al-Fatihah itu bisa menjadi penyelamat dalam hidup kita? Pertama, kita harus memperbaiki dalam bacaannya Pak. Tapi saya sangat yakin dan percaya Bapak-bapak sudah sering belajar kayaknya, insya Allah udah bisa semua. Paling tidak minimal banget Pak di Al-Fatihah itu, yang perlu diperhatikan banget itu, minimal banget ini Pak ya. Di ketika kita membaca Al-Ha dan Ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang mana benar Pak? Satu atau dua? Satu. Masya Allah. Ini yang pertama harus diperhatikan banget Pak. Ya, karena ini sering sekali terjadi di sekitar kita Pak ya. Karena ini fatal sekali Pak. Fatal sekali. Al-Fatihah itu adalah merupakan doa kita kepada Allah. Tapi coba bayangkan Bu, ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu artinya segala kehancuran bagi Allah. Kalau kita memakai yang ini Pak, H ini. Tapi ketika kita memakai H ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Nah, makanya ketika kita kapan Al-Fatihah itu bisa menjadi penyelamat kepada kita, ya, ketika kita sedang memperbaiki bacaannya dulu, itu yang pertama. Sebenarnya gampang ini Pak. Ini sebenarnya satu tempat keluarnya Ibu, di tenggorokan ya. Sumali aqsal halqi hamzun ha'u. Tempat keluar huruf itu kata Imam Jazari, kalau H itu di tengah, kalau H di pangkal. Nah, sebenarnya rumusnya kalau mengucapkan H itu gampang. H itu bagaimana kita lagi kepedasan Pak. Kepedasan makan seblak. Ada seblak di sini Bu? Ada. Makanan teraneh Bu, pertama saya kali pindah ke Bandung, lihat seblak, kok ada kerupuknya nggak digoreng dulu ya, ternyata enak Pak, makanya sekarang jadi hobi seblak. Ya kuncinya Pak, ketika kita mengucapkan, lagi kita ingat saja kepedasan, itu H, itu disempat huruf tempat keluar hurufnya. Ya, kalau H itu ketika kita lagi kesal Pak, itu H. Nah kita harus pertama memperbaiki, Pak ya. Nah, kedua, kapan? Apa nih? Sampai jam berapa nih? Waktunya? Bisa dulu ya. Oh ya. Kapan Al-Fatihah itu bisa menjadi penyelamat hidup kita? Kita harus mentadaburinya, Pak. Bagaimana cara mentadaburinya? Pertama sekali, kita harus paham dulu artinya. Tahu dulu artinya. Baik, ini mungkin sambil menunggu Isa aja Pak ya. Kira-kira yang sudah hafal Al-Fatihah plus artinya boleh Pak dibacakan Pak. Saya bawa buku, saya kasih hadiah buku Pak ya. Nah, atau saya yakin semua Pak nih. Saya yakin semua bapak-bapak, ibu-ibu di sini sudah hafal semua surah Al-Fatihah. Nah, sekarang saya tanya Bu, tantangannya. Yang sudah bisa baca Al-Fatihah plus artinya. Nah, makasih Sabu. Ada Bu? Pak? Al-Fatihah plus artinya. Masya Allah, dari sana ya. Kita cukupkan dulu, pending dulu dengan hamdalah dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.